Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah aplikasi Excel untuk bisnis dan akuntansi. Kali ini di pertemuan ke-13 kita akan membahas materi mengenai bagaimana kita membuat aplikasi sederhana untuk melakukan analisis titik impas. Nah, istilah lain dari titik impas ini adalah break-even point. Apa yang dimaksud dengan break-even point? Nah, break-even point ini adalah suatu titik di mana dalam suatu bisnis itu pendapatan yang diterima sama dengan modal yang dikeluarkan. Artinya tidak terjadi kerugian dan juga tidak terjadi keuntungan, ya. Nah, break-even point ini bisa dihitung pada berbagai jenis harga jual. Nah, selain itu, break-even point juga memiliki fungsi yang berguna untuk menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan juga besarnya hasil penjualan yang diterima oleh perusahaan. Nah, analisis break-even point ini merupakan suatu alat perencanaan yang baik dalam penjualan dan juga produksi. Nah, tujuannya adalah agar perusahaan secara minimal itu tidak mengalami kerugian. Nah, dengan melakukan analisis break-even point, apabila perusahaan ingin memperoleh keuntungan, maka perusahaan harus berusaha untuk memproduksi barang di atas BEP dan juga menjual barang di atas BEP-nya. Nah, selain memiliki kegunaan untuk meminimalisir tingkat kerugian yang diterima oleh perusahaan, break-even point juga memiliki beberapa keterbatasan. Apa di antaranya? Pertama, di dalam analisis BEP berasumsi bahwa harga barang itu selalu konstan dari masa ke masa. Nah, yang kedua adalah biaya tetap diasumsikan selalu tetap untuk berapapun jenis unit yang terjual. Padahal kenyataannya biaya tetap tentu juga akan dipengaruhi dengan berapa total unit produk yang terjual pada suatu titik tertentu gitu ya. Oke, nah perhitungan break-even point itu bisa dihitung dari dua aspek. Bisa kita lihat break-even point berdasarkan unit, artinya berapa jumlah unit yang harus terjual supaya perusahaan memperoleh titik break-even point. Nah, kalau kita hitung secara manual, untuk mengetahui BEP dalam satuan unit, kita bisa mengetahuinya dengan cara rumus sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit barang dikurangi dengan biaya variabel per unit barang. Nah, sedangkan untuk mengetahui berapa jumlah BEP dalam satuan rupiah, jadi artinya berapa jumlah pendapatan yang harus diterima oleh perusahaan untuk memperoleh titik BEP, maka dia bisa menghitung rumusnya dengan cara membagi biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit dikurangi dengan harga jual per unit. Apa yang dimaksud dengan kontribusi margin per unit? Nah, kontribusi margin per unit ini diambil dari harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit. Oke? Nah, sekarang langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana membuat aplikasi sederhana untuk mengetahui atau menganalisis titik impas dari suatu perusahaan. Oke, kita bisa sama-sama membuka kertas kerja yang sudah saya share sebelumnya di platform e-learning, sama seperti kertas kerja yang saya tampilkan di layar komputer saat ini, di mana di bagian kanan ini sudah disediakan soal yang kita akan buat aplikasinya. Nah, seperti biasa, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk membuat aplikasi di dalam Microsoft Excel ini, kita akan memanfaatkan menu developer untuk membuat icon scroll bar yang ini, ya, untuk membuat icon scroll bar. Oke. Pertama, kita klik dulu menu developer, lalu kita klik menu insert. Di
form control, kita klik scroll bar. Klik, lalu kita tentukan di mana kita mau mengisi atau menempatkan icon scroll bar yang kita buat tersebut. Oke, kalau sudah tinggal kita copy saja, lalu di paste di baris-baris yang memang membutuhkan icon scroll bar. Nah, mengacu kepada soal kita, soal latihan kita, maka icon scroll bar-nya dibuat ada di 5 baris ya. Oke, nah sekarang kalau icon scroll bar-nya sudah kita buat, selanjutnya kita akan mengatur setting dari isian icon scroll bar yang sudah kita buat ini. Oke, caranya yang pertama, untuk harga jual per unit, kita klik kanan, lalu pilih format control. Seperti biasa, saya mengingatkan kembali bahwa value yang bisa kita input di sini untuk current value, minimum value, dan maximum value itu adalah maksimum 30.000. Jadi apabila ada perhitungan yang nantinya akan kita gunakan, nilainya melebihi 30.000, maka kita akan menjadikan value yang muncul dari format icon scroll bar ini menjadi referensi ya. Jadi akan mengalihkan nilai yang muncul itu dengan perkalian angka tertentu yang kita sesuaikan. Oke, kita isi di maksimum value-nya yaitu 30.000. Nah, selling atau hasil dari icon scroll bar ini akan kita masukkan di mana nilainya. Misal kita input di sel G3 karena nanti nilai yang muncul dari icon scroll bar ini tidak akan kita jadikan rumus tapi hanya kita jadikan referensi saja. Ya, klik enter. Klik OK. Nah, berikutnya untuk harga jual per unit di sini 50.000, maka di sini untuk sel E3 50.000 ini akan kita isi dengan rumus sama dengan sel G3, di mana sel G3 ini adalah sel hasil dari sel value dari icon scroll bar ya. Klik kanan dikali sama dengan sel G3 dikali misalnya di sini kan harga jualnya 50.000. Nah, kita mau setting menjadi kelipatan 10.000 harga jualnya, maka kita tinggal isi sel G3 dikali 10.000. Nah, untuk rumus ini tidak ada aturan bakunya, disesuaikan saja dengan kondisi di soal ya. Oke, kita klik tanda panah ke sebelah kanan di menu icon scroll bar-nya sampai dia muncul harga jual yang sesuai dengan soal. Nah, berikutnya untuk biaya variabel per unit, kita klik kanan, pilih format control, lakukan cara yang sama, yaitu maksimum value-nya kita isi dengan nilai maksimum, yaitu 30.000. Nah, untuk selling-nya kita klik tanda panah, kita isi di sel G4, lalu klik sama dengan klik OK. Nah, berikutnya untuk biaya variabel per unit. Value-nya, nilai untuk sel E4, ini akan kita isi dengan rumus sama dengan sel G4 dikali 10.000 misalnya. Artinya biaya variabel per unitnya itu kelipatan 10.000. Kita klik icon scroll bar ke sebelah kanan, kita sesuaikan angkanya dengan soal. Nah, berikutnya yang ketiga, yaitu icon scroll bar untuk biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap ini di soal kita yaitu 20 juta. Oke, kita klik kanan, lalu pilih format control. Lalu di sini seperti biasa, maksimum value-nya adalah 30.000. Nah, current value ini tidak harus 0 ya, karena di pertemuan sebelumnya current value selalu diisi 0. Nah, current value ini bisa kita isi langsung, artinya ketika kita klik OK, nanti di selling-nya dia akan otomatis terisi berapa angkanya. Nah, misal kita isi current value-nya adalah 20, maka nanti
di cell link yang akan kita tentukan, dia akan muncul value-nya adalah 20. Seperti itu ya. Oke, kita klik tanda panah, lalu kita cell link-nya kita arahkan ke sel G5, lalu klik enter. Jika sudah, klik OK. Nah, berikutnya sel E5 yang merupakan isian dari biaya tetap akan kita isi dengan rumus sama dengan sel G5 dikali misal kelipatan 1 juta. Kelipatan 1 juta, enter. Nah, otomatis terisi 20 juta. Jadi, isian current value itu adalah value yang akan muncul di cell link ketika kita klik OK dari format kontrol yang kita atur untuk icon scroll bar tersebut ya. Selanjutnya untuk pengisian rumus harga jual awal di bagian data untuk tabel, kita atur juga icon scroll bar-nya dengan cara yang sama. Kita klik kanan di icon scroll bar harga jual awal, lalu kita klik format kontrol. Ya. Nah, di maximum value seperti biasa kita isi 30.000. Sel link-nya kita isi di sel G8. Enter. Nah, value-nya kita lihat dulu di soal. Harga jualnya kan 40.000. Nah, current value kalau mau langsung kita atur, kita klik saja 4. Artinya nanti di sel E8-nya kita akan mengatur rumusnya adalah sel G8 dikali 10.000. Jadi, harga jual awalnya itu kelipatan 10.000 gitu ya. Oke, jika sudah klik OK. Nah, berikutnya kita isi rumus untuk sel E8 yaitu sama dengan sel G8 dikali 10.000. Enter. Nah, berikutnya untuk kenaikan dari masing-masing harga jual yang ditetapkan di level 1, 2, 3, sampai 12, berapa nilai kenaikannya? Nah, di soal, nilai kenaikannya adalah kelipatan 250. Oke, jadi kita klik kanan, lalu pilih format kontrol. Maksimum value-nya kita isi saja 30.000 sebanyak maksimum value-nya. Nah, sel link-nya kita isi di sel G9. Enter. Value-nya misal kita mau isi 5. Klik OK. Berikutnya untuk sel E9 akan kita isi dengan rumus sama dengan sel G9 dikali 50. Enter. Jadi ketika kita klik tanda panah di icon scroll bar sebelah kanan, maka dia akan bertambah kelipatan 50. Kebalikannya, kalau kita klik di tanda panah sebelah kiri, dia akan berkurang kelipatan 50. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang untuk harga jual di sini, di level 1, 2, 3, dan sampai dengan level 12, kita tentukan harga jual awalnya, yaitu di level 1 atau sel D13, kita isi dengan sama dengan sel E8, yaitu harga jual awal. Enter. Nah, sedangkan untuk harga jual di lapisan kedua, kita akan isi dengan rumus sama dengan harga jual lapisan pertama, yaitu sel D13, ditambah dengan kenaikan per level harga jual. Jangan lupa sel E9, jumlah kenaikannya kita klik F4. Atau kita absolutkan sel yang menjadi rumus kita. Klik enter. Nah, berikutnya untuk harga jual di nomor ketiga, keempat, sampai dengan nomor 12, kita tinggal copy saja dari rumus yang ada di harga jual nomor 2. Ya, kita klik dulu sel D14, lalu kita klik menu home,
lalu kita klik copy, lalu kita blok area yang akan menjadi tujuan di copy-nya rumus tersebut, lalu klik home lagi, klik paste. Nah, pastikan harga jualnya sama seperti tabel yang ada di dalam soal. Oke, nah berikutnya kita mau menghitung BEP. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa perhitungan BEP bisa dihitung dalam satuan unit, bisa dihitung dalam satuan rupiah. Nah, di sini kita akan menghitung sesuai instruksi di dalam soal, yaitu jumlah BEP dalam satuan unit. Jadi artinya, apabila kondisinya harga jual per unit barangnya 50.000, biaya variabel per unitnya adalah 20.000. Dengan biaya tetapnya 20 juta, maka perusahaan harus menjual berapa unit supaya dia tidak mengalami kerugian. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan rumus untuk menghitung BEP dalam satuan unit, di mana saya ingatkan kembali untuk mengetahui jumlah BEP dalam satuan unit, kita bisa menghitungnya dengan rumus sama dengan biaya tetap, yaitu sel E5, dibagi dengan harga jual per unit, kurung buka, harga jual per unit yaitu sel E3 dikurangi dengan biaya variabel per unit atau sel E4. Kurung tutup, enter. Nah, jumlah BEP dalam satuan unit apabila perusahaan ingin mengetahui berapa titik impas balik modalnya, maka perusahaan harus menjual sebanyak 667 unit. Nah, bagaimana kalau harga jualnya itu bukan 50.000, tapi harga jualnya adalah 40.000, 40.250, 40.500. Nah, berapa nilai BEP atau berapa jumlah unit yang harus terjual supaya perusahaan mengalami BEP? Nah, perhitungannya bisa kita lakukan secara otomatis melalui menu data table. Oke, caranya kita blok dulu sel D12 sampai dengan E24. Lalu kita klik menu data, ya, kita klik menu data, lalu kita pilih di bagian kanan ada what if analysis, klik tanda panahnya, lalu kita pilih data table. Nah, berikutnya untuk data table ini di bagian kolom input cell-nya, jadi kolom input cell-nya itu mengacu ke bagian mana dalam rumus yang tadi, yaitu kita klik tanda panah, lalu kita pilih karena dia mengacunya ke harga jual, ya, maka kita klik sel E3, enter, klik OK, maka nanti jumlah BEP unit untuk berbagai variasi harga jual otomatis terisi. Ya, nilainya sama seperti yang tercantum di dalam soal. Oke, nah itu adalah cara kita untuk membuat aplikasi sederhana untuk mengetahui berapa jumlah BEP dalam satuan unitnya. Oke, nah berikutnya kita akan bahas untuk kasus yang kedua. Nah, di mana kalau untuk kasus yang kedua, kita bukan diminta untuk mencari berapa jumlah BEP untuk beberapa jenis varian harga jual. Tapi kalau untuk kasus yang kedua, kita diminta untuk membuat aplikasi sederhana untuk mengetahui berapa jumlah laba atau rugi yang diperoleh perusahaan apabila yang terjual unitnya adalah sekian. Seperti itu, ya. Oke. Sama seperti tadi, untuk beberapa baris seperti harga jual, unit, biaya variabel, biaya tetap, unit terjual awal, dan kenaikan, itu kita buat dulu icon scroll bar-nya dengan menggunakan menu developer. Insert, lalu pilih di form control-nya, pilih scroll bar.
Arahkan lokasinya. Kita mau simpan di mana? Oke, kalau sudah kita bisa copy, lalu di-paste di baris-baris yang membutuhkan icon scroll bar-nya. Oke, jika sudah, kita akan men-setting format kontrol dari masing-masing icon scroll bar-nya. Kita akan sesuaikan dengan informasi yang ada di dalam soal ya, di bagian kanan. Oke, untuk scroll bar yang pertama, yaitu harga jual per unit, kita akan setting dengan cara klik kanan, pilih format kontrol, seperti biasa. Maksimum value-nya kita ubah menjadi 30.000, dan sel link-nya kita arahkan ke sel G3. Ya, karena nanti value yang muncul dari settingan kita ini akan kita jadikan referensi, bukan menjadi nilai yang akan kita jadikan rumus. Enter, klik OK. Nah, berikutnya untuk harga jual ini, kita akan setting rumusnya di sel E3, yaitu sama dengan sel G3 dikali kelipatan 10.000 misalnya, karena di sini harga jual per unitnya adalah 50.000. Enter. Nah, kita klik icon scroll bar-nya sampai dia muncul angka harga jual per unit sesuai dengan informasi di dalam soal. Nah, berikutnya unit terjual, kita setting lagi icon scroll bar-nya, klik kanan, pilih format kontrol, maksimum value-nya kita isi 30.000, lalu sel link-nya kita arahkan ke sel G4. Enter. Current value-nya, kalau mau langsung kita setting, misalnya current value-nya 5. Klik OK, maka dia akan muncul 5. Nah, unit terjualnya kita isi di sel E4 dengan angka rumus sama dengan G5, G4 dikali kelipatan 100 misalnya. Enter. Nah, ini. Nah, berikutnya untuk biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit caranya sama, klik kanan. Format kontrol. Current value-nya misal kita isi 2, maksimum value-nya adalah 30.000. Sel link-nya kita isi di sel G5. Enter. Oke. Nah, untuk biaya variabel per unit, rumus di sel 5-nya akan kita atur sama dengan sel G5 dikali kelipatan 10.000 misalnya. Enter. Berikutnya untuk biaya tetap, kita atur lagi, klik kanan, pilih format kontrol. Nah, di sini biaya tetapnya 22 juta. Jadi misal current value-nya langsung aja kita isi 22. Maksimum value-nya 30.000. Sel link-nya kita isi di sel G6. Enter. Oke. Nah, untuk biaya tetap yang akan kita isi di sel E6, kita ambil dengan rumus sama dengan sel G6 dikali kelipatan 1 juta. Enter. Nah, berikutnya, berapa titik impas yang diperoleh? Nah, untuk titik impas, lihat di soal, ini dalam satuan unit, yaitu 733. Kita masukkan rumus yang sama seperti di kasus soal latihan sebelumnya, yaitu sama dengan biaya tetap, BEP dalam satuan unit, rumusnya adalah biaya tetap dibagi kurung buka harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kurung tutup, enter. Nah, ini adalah unit yang harus terjual apabila perusahaan ingin memperoleh BEP. Ya. Oke, nah berikutnya
Untuk unit terjual awal, kita setting lagi angkanya. Klik kanan, lalu pilih format kontrol. Nah, di sini unit terjual awalnya adalah 250.000, misal 250 unit. Misal current value-nya kita isi 5, karena nanti kita mau ngisi rumus di sel E10-nya itu adalah kelipatan 5. Nah, berikutnya, maksimum value-nya adalah 30.000. Selling-nya kita isi di sel G10. Enter. Klik OK. Berikutnya untuk sel E10, kita isi dengan rumus sama dengan sel G10 dikali kelipatan 50 misalnya. Enter. Maka otomatis terisi 250. Sedangkan untuk kenaikan, kita klik kanan. Berikutnya kita pilih format kontrol. Current value-nya biarkan 0. Maksimum value-nya adalah 30.000. Klik OK. Nah, untuk rumus di sel E11, misal saya mau bikin kelipatan 5, maka sama dengan sel G11 dikali 5. Jadi kenaikannya itu kita akan memunculkan angka kelipatan 5. Oke, coba saya ulangi lagi. Untuk klik kanan di icon scroll bar yang kenaikan, klik format kontrol, kita cek. Current value-nya misalnya 0. Oh ya, selling-nya belum kita arahkan ya. Kita klik selling-nya, arahkan dulu ke sel G11, lalu klik enter, klik OK. Nah, baru kita bisa mengisi angka di icon scroll bar-nya. Klik tanda panah sampai dia memunculkan angka yang sesuai dengan soal, yaitu kenaikannya adalah 25. Oke, nah berikutnya kita isi tabel unit terjual di lapisan pertama sampai ke lapisan 12. Nah, untuk lapisan pertama, kita ambil angkanya dari sel E10. Enter. Nah, berikutnya untuk baris kedua, unit terjual di baris kedua, maka kita isi dengan rumus sama dengan unit terjual di baris pertama ditambah kenaikan, yaitu sel E11. Jangan lupa untuk sel E11-nya kita klik F4. Klik enter, lalu kita copy saja rumus untuk unit terjual di baris kedua. Kita paste ke baris ketiga sampai ke 12. Ya. Yaitu di baris ke-12, unit terjualnya adalah 525. Nah, berikutnya kita diminta untuk mengisi, bukan BEP-nya, tapi laba atau rugi yang diperoleh. Jadi, kalau unit terjualnya 250.000, berapa laba? Maaf, berapa apabila unit terjualnya 250 unit, berapa laba atau rugi yang diperoleh? Apabila terjualnya 275, berapa laba atau rugi yang diperoleh, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan rumus laba atau rugi, di mana rumus untuk mengetahui laba atau rugi kita bisa memperoleh dengan cara menghitung berapa pendapatan dikurangi dengan berapa biaya. Oke, rumusnya sama dengan kurung buka. Saya ganti fontnya dulu warna hitam. Sama dengan kurung buka. Pendapatan kita bisa ketahui dari mana? Harga jual per unit, yaitu sel E3, dikali dengan unit terjual, yaitu sel E4. Kurung tutup, dikurangi biaya. Biaya ada dua, yaitu biaya variabel
dan biaya tetap. Kurung buka 2 kali, lalu kita isi dengan biaya variabel terlebih dahulu. Di mana biaya variabel rumusnya adalah unit terjual, yaitu sel E4, dikalikan dengan biaya variabel per unit, yaitu sel E5. Kurung tutup ditambah dengan biaya tetap, yaitu sel E6. Kurung tutup, enter. Nah, artinya ketika dalam kondisi harga jual 50.000, unit terjualnya 500 unit, biaya variabel per unit barangnya 20.000, dan biaya tetapnya adalah 22 juta, maka perusahaan masih mengalami rugi sebesar 7 juta. Nah, sekarang kita mau bikin pembuktian. Apakah betul dalam kondisi unit terjualnya 500, perusahaan akan mengalami rugi 7 juta. Nah, kita mau hitung manual dulu. Pendapatan dikurangi dengan biaya. Oke. Pendapatan kita bisa ambil angkanya dari sini. Harga jual dikalikan dengan unit terjual. Dikurangi biaya, B ada 2, yaitu variabel dan tetap. Biaya variabelnya yaitu kita ambil dari unit terjual dikalikan dengan biaya variabel per unit. Sedangkan biaya tetapnya yaitu 22 juta. Sehingga pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, maka rugi 7 juta. Sama seperti perhitungan di sini. Ya, oke. Nah, sekarang rumus untuk menghitung laba atau rugi untuk masing-masing lapisan jumlah unit yang terjual, kita bisa menggunakan fasilitas data table yang tersedia di dalam Microsoft Excel. Caranya sama seperti soal latihan kita yang pertama tadi, yaitu kita blok dulu area sel D14 sampai dengan D26. Oke, lalu kita klik menu data, lalu kita klik what if analysis, pilih data table, lalu di kolom input selnya, ya, kolom input selnya kita mengacu ke, karena di sini unit terjual, satuan yang menjadi acuan kita, maka di kolom input selnya juga kita input atau kita isi dengan angka unit terjual atau sel E4. Oke, enter, klik OK. Nah, di sini akan terisi otomatis. Nah, kalau kita mau bikin pembuktian perhitungan secara manual juga bisa dengan cara yang sama seperti tadi, tapi kita bisa lihat. Nah, dalam kondisi unit terjual 500, kita kan peroleh rugi 7 juta. Nah, lihat di sini nilainya angkanya sama. Kerugian di unit terjual 500 yaitu sebesar 7 juta. Oke. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya berkaitan dengan materi kita di pertemuan ke-13 ini, di mana kita membuat aplikasi sederhana untuk mengetahui berapa titik impas atau break-even point menggunakan Microsoft Excel. Sampai ketemu lagi di pertemuan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.